Sosok perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Pembentukan karakter mulia generasi masa depan dimulai sejak dini di dalam keluarga. Dalam episode kali ini, saya mengunjungi kota Cilacap, Jawa Tengah untuk menemui sosok perempuan yang inspiratif yang berkontribusi dalam gerakan dan program-program pemberdayaan perempuan dalam Islam. Assalamualaikum Sobat Damai, Ramadan kali ini menuntun saya ke daerah Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Cilacap bercahaya. Slogan ini pantas disematkan karena daerah Cilacap sendiri ternyata memiliki sosok-sosok yang menjadi cahaya dan inspirasi. Salah satunya adalah Hanifah Muyassarah. Sosok perempuan inspiratif ini aktif berkontribusi dalam upaya membangun perempuan berkarakter mulia dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti apa perannya? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmah. Ibu. Monggo, Mbak Yuli. Silakan masuk. Kita ngobrol sambil santai-santai aja. Makasih, Bu. Aduh. Bu, makasih nih udah diizinin berkunjung ke kediamannya Ibu. Ya, sama-sama lah kita berbagi pengetahuan, berbagi ngobrol ya. Barangkali obrolan kita nanti ada manfaatnya. Ya, amin Ibu. Nah, ini kan pasti Ibu sehari-harinya sangat sibuk ya. Seperti kita ketahui, Ibu Muya sendiri ini kan aktif di organisasi-organisasi perempuan, kemudian juga seorang kaprodi di sebuah universitas, kemudian juga seorang pengasuh pondok pesantren juga. Nah, Ibu bagaimana ini fokus untuk membagi waktunya bagaimana nih, Bu? Iya. Apalagi bulan Ramadan nih, Bu. Iya. Sebenarnya membagi waktunya ya biasa saja lah, karena itu kita sudah bagian dari kerjaan ya. Kalau di masanya di kampus ya di kampus kan juga ada waktunya dari mulai jam 8 lah sampai jam 3 sore. Setelah itu kan kita balik lagi ke pesantren. Baik Ibu untuk di organisasi perempuan ini kan aktif di KUPI dan KPI. Bagaimana Ibu perannya di situ seperti apa, bisa dijelaskan Ibu? Saya di KUPI dan di Koalisi Perempuan Indonesia KPI. Nah, kalau di KUPI saya sebagai anggota. Nah, KUPI itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, KUPI itu adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, ulama perempuan dengan perempuan ulama itu berbeda. Jadi jenis keulamaan perempuan itu ada dua. Ulama perempuan dan perempuan ulama. Kalau ulama perempuan itu adalah ulama yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tapi memiliki perspektif tentang perempuan. Itu ulama perempuan. Yang kedua, perempuan ulama. Nah, perempuan ulama itu ya pada umumnya perempuan ulama yang tidak memiliki perspektif perempuan. Nah, saya sebagai anggota. Nah, yang kedua saya di Koalisi Perempuan Indonesia. Nah, hari ini KPI. Nah, yang hari ini saya menjadi pengurus nasional, Presidium Nasional Buruh Migran Indonesia. Tetapi sejatinya aktivitas di KUPI dan di KPI beririsan atau hampir sama, isu yang diangkat sama. Nah, kalau yang terakhir Ibu isu yang terkini Ibu bahas saat ini sedang dikampanyekan itu apa aja Bu yang terakhir sekarang Bu? Ketika kita bicara soal kepemimpinan perempuan, ketika kita bicara soal peran-peran perempuan, itu sebenarnya kita sedang mencoba untuk membuat perempuan itu mandiri, tidak hanya asal ngikut, swarga nunut neraka katut, itu juga sebuah konsep yang sama sekali nggak benar. Bahwa
perempuan ya dia punya kerja-kerja sendiri, laki-laki juga punya kerja-kerja sendiri. Jadi aktivitasnya itu, bahwa aktivitas perempuan itu tidak harus ngikut pada aktivitas suami. Nah, di dalam konteks terorisme ini justru yang kadang-kadang perempuan sudah terlibat, kemudian juga dianggap sebagai pelaku, kemudian juga dianggap sebagai menginisiasi. Nah, untuk konteks ini saya pikir kita harus bicara hati-hati soal ini, karena kalau kita lihat dari teman-teman yang terlibat di dalam aksi-aksi itu, justru mereka itu masih dalam kungkungan tafsir-tafsir yang tidak memerdekakan perempuan, dalam tafsir-tafsir yang sebenarnya digunakan oleh kalangan-kalangan radikalis agar perempuan itu hanya manut, perempuan itu harus taat kepada suami, harus di rumah dan lain sebagainya. Yang itu kemudian membuat perempuan ini melakukan apa saja perintahnya suami tanpa kritis. Perempuan-perempuan yang seperti ini justru nalar kritisnya itu dibungkam. Jadi artinya apa? Artinya bahwa dia sudah merasa beribadah, sudah merasa masuk surga ketika dia mengikuti suami, anjuran suami, perintah suami. Padahal dalam konteks ini suaminya itu adalah seorang teroris yang tentunya ini adalah musuh agama. Kalau untuk gadget sekarang kan juga tidak lepas dengan media sosial yang banyak mempengaruhi seperti perempuan dan anak juga, remaja. Itu terhadap apa yang dia dapatkan informasi, terkadang mereka tidak saring dahulu. Kelompok-kelompok radikal ini kan juga menyusup melalui media sosial. Nah, Ibu pernah juga tidak memberikan campaign atau edukasi terhadap perempuan, anak dan remaja ini, khususnya di KUPI ya Bu ya, bagaimana Bu? Kalau selama ini kan di KUPI sering saya sampaikan bahwa ada informasi yang di situ sudah ada teruskan. Nah, dari isi atau konten yang di situ teruskan, justru kita harus kritis. Nah, harus kita melihat apakah ini konten ini benar apa enggak, apakah konten ini mengandung sara apa enggak, apakah konten ini mengandung sesuatu yang membahayakan masyarakat yang lain apa enggak. Nah, itu sering saya sampaikan. Nah, kalau pada generasi muda itu kan kita ada literasi digital. Nah, gimana kemudian teman-teman itu pandai, santun dan kemudian bijaksana menggunakan gadget, termasuk pada media-media sosial. Oke Ibu, ini kan untuk membahas tentang perempuan ya Ibu ya. Peran ibu tentu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak dalam keluarga. Nah, bagaimana ini kan perempuan sebagai madrasah pertama dalam keluarga, bagaimana menurut Ibu supaya anak-anak ini bisa memiliki karakter yang dalam agama itu mempunyai nilai seperti itu Bu, dan mempunyai anak yang memiliki akhlak yang mulia. Menurut Ibu bagaimana Ibu? Terima kasih Mbak Yuli. Betul bahwa di dalam Islam itu kan pendidikan anak itu kan sebenarnya kewajiban berdua. Artinya apa? Artinya kewajiban ayah dan kewajiban ibu. Tetapi selama ini kan memang ibu yang dekat dengan anak-anak. Nah, di dalam ini ibu menjadi sangat penting karena madrasah yang pertama atau sekolah yang pertama anak-anak kan di ibu, atau bagaimana ibu membentuk karakter anak itu kan sejak dini. Nah, sejak dininya itu sambil dia menyuapin, sambil dia memandikan atau sambil apa saja. Nah, dalam konteks Ramadan ini toleransi itu termasuk ya, akhlak yang mulia itu kan toleransi. Toleransi ini ya artinya kita mengajak anak-anak, memperlihatkan ke anak-anak bahwa kita tidak membuli ketika ada warung makan atau restoran yang tidak tutup, tapi tutupnya hanya separuh. Karena kita tahu bahwa ada sebagian masyarakat Indonesia atau tetangga-tetangga kita yang non-muslim. Nah, karena non-muslim kan tidak puasa. Nah, ini karakter-karakter ini memang harus dibangun dari dini ketika dalam kondisi santai. Waktu-waktu mereka santai itu yang kemudian kita menanamkan karakter-karakter yang baik untuk anak-anak kita. Paling tidak itu bisa menjadi dasar yang kokoh buat kehidupan mereka di masa yang akan datang.
Oke baik Bu, artinya perempuan sendiri selain mempunyai kodrat melahirkan sebagai seorang istri, juga sebenarnya mempunyai tugas dan peran yang sangat luar biasa Bu ya untuk membentuk karakter anak supaya menjadi karakter yang paling baik, bisa berkontribusi untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan untuk bangsa Ibu ya. Betul. Dalam sebuah hadis Nabi kan dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Jadi bahwa setiap anak itu terlahir fitrah, dan kemudian kedua orang tuanya ayah dan ibunya itu yang akan melukis apakah dia akan menjadi seorang Majusi, apakah dia akan menjadi seorang Nasrani dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya kehidupan ibu itu dalam proses kehidupan anak itu menjadi sangat penting, karena dialah yang akan melukis, dialah yang akan mengarahkan, dialah yang akan mendidik, membuat anak itu akan menjadi manusia seperti apa itu ibunya. Baik Ibu, menurut Ibu seperti apa kiat-kiat yang harus dilakukan perempuan dan juga generasi muda saat ini dalam mengisi bulan Ramadan ini agar bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah dan dijalani dengan penuh kedamaian? Iya, terima kasih. Ramadan ini kan bentuk cinta Tuhan kepada manusia ya, di mana pada bulan Ramadan ini sebenarnya manusia itu dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk takorub, untuk beribadah lebih, dan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Nah, untuk para perempuan-perempuan dan juga teman-teman perempuan muda, nah ini akan menjadi menarik bulan puasa ini, bulan Ramadan ini diisi untuk hal-hal yang positif. Contohnya apa? Ya juga diisi oleh hal-hal yang menambah kedekatan kita pada Tuhan, seperti misalnya kajian Islami. Biasanya kalau hari-hari biasa kita nggak sempat melakukannya. Nah ini kita isi di bulan Ramadan ini, kajian-kajian itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas semua hal yang disampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bisa bermanfaat untuk saya dan untuk Sobat Damai tentunya, khususnya untuk diimplementasikan dalam bulan suci Ramadan ini. Saya mohon pamit, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan Ibu. Insya Allah, terima kasih sekali Mbak Yuli. Kurang afdol rasanya ketika ke suatu daerah tidak mengunjungi masjid tertua atau masjid agung kota tersebut. Kali ini saya akan mengunjungi Masjid Agung Darussalam yang menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Cilacap. Nah, saya sudah sampai di Masjid Agung Darussalam Cilacap, di mana masjid ini menjadi masjid tertua di Cilacap. Keberadaan masjid ini pun juga menjadi saksi sejarah tentang perkembangan Islam di daerah Cilacap. Nah, setelah ini saya mau ajak Sobat Damai bertemu dengan Pak Muslihun, yaitu takmir masjid ini. Nanti kita bisa tanya-tanya lebih jauh tentang Masjid Agung Darussalam Cilacap ini. Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum Bapak Muslihun. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Ini Bapak sudah menyempatkan waktu untuk janjian dengan saya tadi ya Pak ya. Siap. Dan di sini kita mau ngajak Sobat Damai melihat masjid tertua di Cilacap ini. Konon masjid ini merupakan masjid yang dinobatkan sebagai masjid cagar budaya. Nah, Bapak mungkin bisa diceritakan secara singkat nih, masjid ini berdiri sejak tahun berapa dan seperti apa sejarahnya Pak? Siap. Secara garis besar bahwa prasasti yang menunjukkan tepatnya kapan masjid ini dibangun tentu nanti kami tunjukkan dokumen yang masih ada. Nah, untuk prasasti yang ada yang nanti kami tunjukkan kapan berdirinya nanti ada di beduk, ada di beduk Masjid Agung Darussalam Cilacap. Sehingga tahun itulah kemudian yang kira-kira menjadi menjadi awal atau petunjuk kira-kira berdirinya Masjid Agung Darussalam Cilacap.
ada hal yang memang kemudian sedikit berbeda dengan masjid yang lain. Kenapa Masjid Agung Darussalam itu tiangnya banyak? Iya, ini saya Nah, lihat banyak sekali nih Iya, tiang jadi- penyangganya. Iya. Nah, mungkin ada filosofinya Pak ini, Pak. Filosofinya, jadi memang jauh sebelum direnovasi seperti ini, memang Masjid Agung Darussalam memang tiangnya itu ada 20. 20. Ya, jadi yang Yang mana saja tuh dibungkus 22, Pak? dengan kayu jati ini. Oh, ini kayu jati ya Pak ya? Ya, ini yang dibungkus dengan kayu jati ini dulu adalah memang kayu jati soko gurunya yang berjumlah 20. 20 ini adalah melambangkan tentang sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah. Yang biasa dibuat untuk pujian ba'da sholat, wujud, kidam, bako. Ya gitu. Kidam bako. Betul. Iya, iya. Di masjid-masjid yang lain biasanya saka guru itu hanya ada 4 lambang dari 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasulullah ya Bapak Betul, ya. nggih. Maka ketika masjid ini direnovasi total di tahun sebelum tahun 2000 atau di tahun 2000, Dinas Kepurbakalaan Jawa Tengah itu memang memperbolehkan dengan catatan jumlah tiangnya itu tidak boleh dikurangi. Makanya jumlah tiang yang didaplok dengan kayu jati itu ada 20. Plus tiang penyangga lantai 2 itu berarti jumlahnya totalnya ada 36 tiang. Dan dari beberapa sejarah memang masjid ini dulu itu yang ngampu itu di masa kerajaan dulu memang tidak lepas dari sejarah Mataram kuno, dari kerajaan Mataram. Makanya ada yang mengatakan masjid ini adalah dulu yang pertama mengampu adalah masih murid, ada yang mengatakan bahkan cucu Sunan Kalijogo. Jadi Iya. juga menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di daerah Cilacap Betul. ini sendiri ya Pak ya. Iya. Ini kan juga luas ya Pak, jadi bisa menampung berapa jamaah Pak ini Pak untuk Oke. kegiatan ibadah? Untuk jumlah daya tampung masjid ini atas bawah itu bisa 4 ribuan. 4 ribuan. Ini karena kalau satu soft penuh ini, satu soft ini yang penuh yang tidak ada tiangnya itu bisa 80 sampai 90 orang. Ini satu soft itu. Jadi kalau mungkin yang kecil-kecil kayak mbaknya itu bisa 85 orang satu soft ke sana. Tadi kan Bapak sempat menyinggung tuh tentang ini ada sejarah juga dengan Betul. para wali ya. Bisa Oke. dijelaskan sedikit lagi Pak tentang sejarahnya seperti apa? Jadi saya kan kebetulan menjadi takmir yang kesekian kalinya, Mbak. Jadi makanya kalau arsip yang tertulis tentu dulu sebelum ini direnovasi ya itu bisa menjadi bukti. Tapi sekali lagi bahwa kepastiannya itu ya mungkin saya hanya bisa menunjukkan yang ada di Beduk tadi ya. beduk. Kemudian juga secara umum adalah tentang masjid ini di dalam pengawasan Dinas Kepurbakalaan Jawa Tengah yang berjumlah 20. Yang jelas hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan asal usul berdirinya masjid. Oke, terima kasih Bapak untuk Sami-sami, informasi yang telah Nggih. disampaikan. Sami-sami, Semoga bisa nggih. memberi ilmu dan wawasan Amin, untuk amin, Sobat amin, Damai yang menyaksikan. Bapak, terima kasih banyak untuk Sami-sami, waktunya nggih. sekali lagi. Sami-sami nggih. Kami boleh lihat-lihat nanti Monggo. beduk yang Bapak Ya, tadi yang saya sampaikan monggo nanti iya. bisa di shot. Iya. Iya, sebab mungkin itulah satu-satunya petunjuk. Ya, satu-satunya petunjuk yang tadi saya sampaikan kurang lebih di tahun berapakah masjid ini dibangun. Monggo Baik, kalau Pak, nanti terima mau- kasih, Pak. Nggih, sami-sami. Kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masjid kedua yang saya kunjungi memiliki desain yang unik, Masjid As-Sodikin.
berkonsep perahu yang dikelilingi danau buatan sehingga sering disebut dengan nama Masjid Perahu. Masjid megah ini berdiri di kawasan rest area RM, Talaga Sunda, di Desa Madura, Kecamatan Manareja, yang terletak di ujung barat atau lebih dari 85 km dari ibu kota Kabupaten Cilacap melalui Sidareja. Ya Sobat Damai, waktu maghrib tiba, saya pun tiba di Masjid As-Sodikin atau yang dikenal dengan Masjid Perahu. Dan alhamdulillah, di sini saya mendapatkan takjil untuk saya berbuka puasa. Allahu Akbar, Allah